2 Muharram. Tidak terasa ini masuk tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah. Tidak ada perayaan atau peringatan khusus terkait bergantinya tahun Hijriyah. Karena pada asalnya adanya penetapan tahun Hijriyah dimulai perhitungannya itu di zaman Umar bin Khattab. Pada saat sistem peradilan di zaman beliau ada sebuah kasus masuk dakwaan tertanggal bulan Sya'ban, tapi tidak tahu tahun berapa. Maka akhirnya ijtihad Umar bin Khattab menetapkan hitungan penanggalan tarikh itu berdasarkan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bulan Muharram ditetapkan sebagai awal tahun perhitungan Hijriyah itu karena sebenarnya kalau berdasarkan hijrah Nabi baru hijrah sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Ya, pada hakikatnya pada masalah sejarah Nabi sampai di Madinah Rabiul Awal. Kalau memang benar-benar perhitungan tahun Hijriyah itu berdasarkan kapan hijrahnya Nabi, maka seharusnya yang menjadi awal bulan setiap tahun Hijriyah itu Rabiul Awal. Tetapi disepakati bulan Muharram supaya enak perhitungannya, karena bulan Muharram adalah bulan baru saja selesai pelaksanaan ibadah haji. Jadi sekedar untuk perhitungan tahun. Tidak ada khususiyah, kelebihan atau keistimewaan malam tahun baru Hijriyah dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Sehingga ulama kita tidak pernah merayakan atau mengkhususkan sebuah ibadah. Adapun kita ketika kajian kita pada malam ini sudah masuk di 2 Muharram, maka alangkah baiknya tidak ada salahnya untuk mengingatkan umat ini tentang perkara agamanya, yaitu sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi jangan kita jadikan sebagai sebuah ibadah. Tapi ibadah yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, mari kita biasakan, mari kita galakkan, mari kita semangat melakukannya. Nah, itu yang seharusnya nilai yang harus diambil. Berikutnya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul hijrah. Beliau melakukan hijrah, mengalah untuk menang. Kampung halamannya sendiri beliau tinggalkan, tempat beliau dilahirkan, tumpah darahnya. Tapi ketika Allah yang memerintahkannya sesuatu, kalau Allah yang memerintahkannya, tinggalkan. Allah yang memerintahkan untuk tinggalkan Makkah, namun bukan untuk meninggalkan selama-lamanya, hanya sementara dalam rangka untuk menyusun kekuatan. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janjinya. Kenapa? Karena Nabi SAW taat kepada Rabbnya, dan ini adalah buah dari tauhid. Kalau orang sudah bertauhid kepada Allah, maka konsekuensinya dia harus tunduk, patuh dan taat.
Malaikat bertauhid, iblis yang tidak bertauhid. Malaikat karena bertauhid kepada Allah, maka ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, mereka nggak protes. Perintah Allah kok. Tapi iblis karena rasa sombong dan takaburnya, merasa lebih hebat daripada Adam, nggak mau sujud padahal itu perintah Allah. Maka kita jangan sampai sudah mengaku bertauhid tetapi ketika datang sunnah Nabi SAW, Rasul merintahkan begini loh, makan pakai tangan kanan. Terus ada orang minum pakai tangan kiri. Lalu ketika ditegur, dia beralasan, hadisnya kan makan. Minum nggak masalah. Padahal secara umum Nabi menyukai hal-hal yang kanan, mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Setelah tauhid, maka di dalam kajian kita yang bertemakan tentang keutamaan amal, ini kita mulai dan kita perbanyak tentang hal-hal yang berhubungan dengan hati, hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan kita, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita membahas atau judulnya keutamaan tauhid. Sekarang keutamaan merealisasikan tauhid. Tentu ada bedanya. Jadi bukan salah buat judul atau kok sekedar seperti terkesan mengulang. Tidak, jamaah sekalian yang berbahagia, kalau pertemuan yang lalu itu fokus kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu 99 daftar dan panjang serta tebalnya itu seperti mata melihat, sejauh mata melihat. Panjang catatan keburukannya. Tapi kebaikannya nggak ada sedikit pun, kecuali satu kartu yang berisikan la ilaha illallah. Jadi pertemuan yang lalu pembahasan kita fokus di kalimat tauhid, syahadat la ilaha illallah. Pertemuan kali ini adalah membahas tentang keutamaan merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana cara kita merealisasikannya? Apa bentuk-bentuk realisasi tauhid itu? Dalam bahasa Arab atau versi Arabiknya, judul kajian kita kali ini Fadlu Tahqiq Tauhid. Mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid. Apa sih pengejawantahan terhadap kalimat yang kita ikrarkan, syahadat kita la ilaha illallah? Itu yang akan menjadi pembahasan kita, keutamaan seputar itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kitab panduan kita, kitab Al-Jami' fi Fadailil A'mal, kumpulan dari keutamaan amal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubailan hafizahullah ta'ala. Beliau masih hidup alhamdulillah dan masih memberikan dars atau pelajaran-pelajaran yang bermanfaat bagi umat. Beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah. Dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina. Bagaimana cara beribadahnya? Yaitu mengikhlaskan lahu, bagi Allah, ad-dina, agama, ibadah. Mengikhlaskan tauhid, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunafa'a. Hunafa jamak dari hanif. Hanif itu lurus. Jadi orang yang bertauhid itu orang yang lurus dalam beragama. Tidak sedikit pun dia menoleh kepada seruan-seruan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia menyeru
berdoa, berharap, menggantungkan cita-citanya, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syiar dan motonya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang terus kita ulang-ulang dan menjadi inti dari surat Al-Fatihah. Oleh karenanya kami menghimbau dari sisi atau segi qiraat, kalau ada yang ingin membaca surat Al-Fatihah dengan wasal, menyambung antar ayat, maka kami merekomendasikan untuk berhenti di Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terpisah. Kemudian kalau ingin menyambung atau wasal lagi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kian berarti dia sudah menjamak, menggabungkan antara pelajaran tajwid, qiraat, bahwasanya itu yang di tengah-tengah, ayat yang sengaja dibaca tidak disambung dengan yang awal dan tidak disambung dengan yang akhir, menjadi inti dari Al-Fatihah. Kita mengetahui bahwasanya salat itu rukun terbesarnya adalah Al-Fatihah. Kalau tidak ada Al-Fatihahnya maka enggak disebut salat. Bahkan dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan salat itu dengan, atau menamakan surat Al-Fatihah dengan salat. Rasulullah SAW membawakan hadits qudsi, yaqulu Rabbi Subhanahu wa ta'ala, Tuhanku berfirman, qassamtus salata baini wa baina abdi qismain. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku dua bagian. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan surat Al-Fatihah. Sebelumnya Allah menyebutkan Al-Fatihah dengan salat. Kata para ulama menunjukkan kalau Al-Fatihah itu adalah rukun terbesar dalam salat. Sudah? Al-Fatihah rukun terbesar dalam salat. Nah, di Al-Fatihah sendiri intinya ada pada tengah ayat. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ikhlasnya dalam surat Al-Fatihah di situ. Hanya kepadamu kami menyembah. Kami tidak menyembah kepada selainmu ya Allah. Walaupun semua orang di dunia ini misalnya menyembah kepada selain Allah juga. Jadi pengikraran tauhid di situ. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di mana realisasi tauhidnya? Ketika beliau mengatakan atau membawa firman Allah dalam bab ini, yaitu tentang keutamaan merealisasikan tauhid. Beliau bawa ayat ini untuk mendukung di mana wujud realisasi tauhidnya, yaitu pada kata-kata mukhlishina lahuddin. Orang itu ketika mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah baru dikatakan merealisasikan tauhid kalau dia mengikhlaskan kalimat tauhid itu sendiri. Artinya aku mengucapkan dua kalimat syahadat itu karena Allah. Karena itu hak Allah yang harus aku tunaikan, merupakan kewajiban diriku sebagai hamba. Ya. Jadi dia harus terus berusaha gimana caranya supaya kalimat syahadat yang saya telah ikrarkan ini betul-betul sah. Wujudkan. Realisasikan dalam kehidupan kita. Ketika sholat, yang kita hadapkan wajah kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mengharapkan balasan dari yang lain selain Allah. Ketika ngaji, kajian seperti ini, yang kita harapkan adalah karena ini ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah.
Bahkan kata Imam Syafi'i, lebih afdal ibadah menuntut ilmu daripada ibadah sholat sunnah. Karena ibadah menuntut ilmu, kebaikannya bukan hanya kembali kepada orang yang menuntut ilmu, tapi bisa kembali kepada orang di sekitarnya. Dengan ilmunya, dia berdakwah, dia mencontohkan, beramal, sehingga orang lain pun mengikuti dia. Tapi kalau sholat sunnah, maka kebaikannya hanya kembali kepada orang yang melakukannya. Jadi sudah jelas ayatnya di mana sisi penunjukan ayat atau hubungan antara ayat yang diturunkan di dalam bab ini dengan judul bab, keutamaan merealisasikan tauhid dalam surat Al-Bayyinah, yaitu pada kata-kata mukhlishina lahuddin. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat berikutnya wa qauluhu ta'ala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim yang disitir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa imamul muwahhidin, imamnya para ahli tauhid. Kalau kita membahas tentang tauhid, maka kisah Nabi Ibrahim ini tidak boleh kita lupakan. Sosok Nabi Ibrahim pasti tidak akan luput dari pembahasan. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifa, bagaimana cara aku menghadapkan wajahku? Secara lurus, jadi enggak bengkok, enggak miring-miring, hanya kepada Allah saja tujuan hidup kita, untuk menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba selainnya. Jangan pernah hati kita ini berpaling dari Allah. Dikasih cobaan harta, ya, kalah. Kenapa? Karena tauhidnya lemah. Dikasih hadiah oleh wali murid, wali muridnya minta supaya anaknya didongkrak dong nilainya. Hafalannya itu enggak lewat, enggak lulus sebenarnya. Tapi datang ke wali kelasnya, ke guru tahfidnya, kasih hadiah. Sang guru jadi enggak enak. Ya, sudah diberi, masa tidak dibantu? Akhirnya apa? Akhirnya melakukan sebuah tindak kezaliman. Zalim itu kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tidak melakukan penilaian yang sejujurnya. Kalau memang dia harus remedi, kenapa tidak? Biar dia mengulang. Jangan main dongkrak-dongkrakan atau terima riswah. Kalau orang yang tauhidnya kuat, mohon maaf Pak, saya tidak bisa menerima hadiah ini. Apakah hadiah tersebut akan tetap diberikan kalau seandainya dia tidak jadi wali murid atau dia tidak jadi guru tahfidz di situ? Jadi hati-hati. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Lurus, jangan bengkok-bengkok. Jangan menghadapkan wajahmu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Kata para ulama tafsir, di antara wujud realisasi tauhid di sini adalah bara'ah minasyirki wa ahli. Kita harus berlepas diri
dari kesyirikan dan pelakunya. Wa ma ana minal musyrikin. Ini adalah seperti pengumuman yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Wa ma ana minal musyrikin. Aku enggak termasuk orang-orang musyrik. Jadi aku tidak berbuat syirik dan aku juga tidak termasuk bagian dari mereka. Ini menunjukkan saking jauhnya dan kita harus sangat berlepas diri dari kesyirikan karena kesyirikan itu kezaliman yang tauhid. Kita harus sangat mawas diri dengan syirik. Harus benar-benar takut akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Jangan kita lebih takut terjatuh kepada LGBT. LGBT memang mengerikan, tapi jangan sampai mengalahkan rasa khawatir kita, sehingga perhatian kita berkurang. Silahkan membahas tentang lagi bete, bahkan sekarang lagi bete plus ada tekinya lagi, ya. Tapi jangan sampai perhatian kita kepada tauhid dan anti terhadap syirik itu menjadi lemah. Makanya kami berulang kali mengatakan, kajian apapun, pembahasan apapun, ibadah, fikih muamalah, ya, sejarah, kalau di sana ada sisi akidah atau sisi tauhid, maka sampaikan dan titik beratkan. Karena kejayaan umat ini berlandaskan tauhid, berlandaskan akidah yang kokoh. Lihatlah sejarah. Ketika kaum muslimin mengalami kemenangan yang gemilang, maka setelah diusut, punya usut, pasti karena dasarnya, landasannya itu kuat. Dan landasan agama kita adalah akidah. Bagaimana Nabi SAW selama 13 tahun berusaha untuk membuat akidah yang kokoh. Maka kemudian setelah 10 tahun berikutnya, baru Nabi SAW mengajarkan tentang syariat ini. Semua syariat di 10 tahun berikutnya. Tapi masalah akidah di 13 tahun yang pertama. Pondasi itu penting. Pasukan jihad itu masih pakai jimat. Ini pengen. Tapi kalau ngomong Allahu Akbar ketika di medan perang, luar biasa. Kenapa? Ternyata dia muta'alliqnya kepada jimat. Oh, kita udah dipasang. Sudah ada yang jaga nih. Sudah ada isinya. Gak usah khawatir. Dari jarak jauh, remote control. Ada yang bantu kita. Kenapa? Kita bawa cincin nih. Kita bawa kalung. Jimat. Makanya orang-orang yang punya kemampuan seperti itu, kebal senjata tajam, ya, tidak mempan, di disayat-sayat oleh senjata tajam itu enggak luka begitu. Itu sangat direkomendasikan untuk jadi tentara. Ya. Tentara yang menjaga perbatasan negeri atau wilayah kita. Kenapa? Itu bisa bikin gentar musuh. Ya. Di basoka enggak mempan. Kan hebat. Itu layak untuk dijadikan sebagai pasukan jihad. Kalau seandainya ada seruan jihad. Tapi kan di mana mereka? Ketika kaum muslimin membutuhkan mereka untuk menghadang musuh. Kembali kepada tauhid. Kalau mau menang, kuatkan tauhid. Wa ma ana minal musyrikin. Kemudian ayat berikutnya, beliau banyak membawa ayat. Ini menunjukkan taksis dan taksil beliau luar biasa. Jadi sebelum
membahas hadis atau tentang keutamaan merealisasikan tauhid, beliau bawakan dulu ayat-ayat yang bisa menjadi dalil. Dan kita berusaha untuk menghubungkan, karena beliau di sini tidak menerangkan. Beliau di kitab ini tidak mensyarah, tidak menjelaskan di mana hubungannya. Maka kami berusaha untuk mencari titik temu, hubungan, korelasi antara ayat yang dibawakan di sini dengan judul kajian. Keutamaan merealisasikan tauhid. Jadi salah satu bentuk realisasi tauhid adalah kita harus tegas terhadap kesyirikan. Harus benar-benar anti dan sangat waspada terhadap kesyirikan. Kemudian ayat berikutnya. Dalam surat An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Perhatikan, aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan siapa orangnya yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya, menghadapkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat baik dan dia mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, hanif. Berarti enggak ada yang lebih baik daripada orang-orang yang beragama dengan merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencapaian yang lebih baik, yang lebih bagus daripada pencapaian seseorang ketika dia telah dikatakan berstatus merealisasikan tauhid. Nah, di sini di ayat ini di kalimat mana kata kuncinya? Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan siapa orangnya yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah? Nah, di sini kata kuncinya. Aslama wajhahu lillah. Orang yang berislam dengan merealisasikan tauhid, menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menghadapkan wajahnya untuk Allah, lillah. Karena nanti di ayat berikutnya wajhahu ilallah. Jadi di sana ada aslama wajhahu lillah, ada yuslim wajhahu ilallah. Dalam surat Luqman ayat 22. Ada sedikit perbedaan lafaz. Dan ini mukjizat Quran yang insya Allah sebentar lagi akan kita sampaikan. Jadi jamaah sudah tahu kata kuncinya di ayat ini yang menunjukkan realisasi tauhidnya mana? Aslama wajhahu lillah. Yaitu yang benar-benar nilai Islam dalam kehidupan nyata kita. Jangan sampai kita kalah sama orang Jepang. Lihat orang Jepang, kehidupan mereka tertib, bersih, disiplin, menjaga waktu. Contohnya di jalan aja lah. Karena karakter masyarakat kita, Masya Allah, itu kalau setiap pagi di hari kerja mesti semuanya jadi pembalap. Enggak mau kalah. Ada yang nyalip dia, berusaha untuk nyalip sampai top speed. Enggak peduli lagi kanan kiri, yang penting ada celah, senggol. Salib, curi angin. Tahu curi angin? Pepet gitu ya. Pas di belakang buntutnya, slup. Hebat. Iya, kalau enggak terjadi benturan. Kalau sudah terjadi benturan, hebat apa? Patah tulang, hebat. Semua jadi pembalap. Orang Jepang itu ya, kalau memang kita tahu semua orang keluar jam 7 pagi atau bahkan sebelumnya,
ada yang ke kantor, ada yang nganter anaknya sekolah, maka dihitunglah dengan kecepatan yang rata-rata diperbolehkan dan menyelamatkan, ya, bukan membahayakan. Jam berapa kita harus keluar? Ini orang tidak. Berpikirnya gimana caranya dengan waktu yang sedikit-dikitnya bisa mencapai tujuan secepat-cepatnya. Maka itu keluar akhirnya menjadi ya pembalap semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Kita kalah. Orang Jepang Masya Allah, kalau memang lampu merah ya nggak nerobos. Kalau memang bukan jalurnya, bukan lajurnya, tetap menghormati hak orang lain. Contoh lampu merah lah. Jelas-jelas lampunya merah. Kok diterobos begitu? Padahal orang lain itu hak orang lain. Jadi kadang-kadang kita itu berpikir seperti ini. Asal nggak mengganggu, sama-sama jalan. Kulon nuwun gitu ya. Yang penting pelan mas, terobos lampu merah nggak apa-apa katanya. Ketahuilah ketika kita nerobos seperti itu, kita telah mengambil hak orang lain. Kita sudah tidak menghormati hak orang lain. Apakah Islam mengajarkan yang seperti itu? Suka mengambil hak orang lain? Hak kita kapan? Kalau sudah hijau. Biasa, tapi karena gangnya gang kecil, sempit, jarang keluar masuk kendaraan di situ, akhirnya orang nerobos lampu merah. Padahal lampu itu dibuat untuk dilanggar atau untuk kembalikan kepada jauh dari kata-kata Islam itu sendiri. Kalah sama Jepang, kalah sama orang kafir. Orang Jepang kan orang di antara mereka ada yang menyembah matahari. Kemudian di ayat surat Luqman ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin." Nah, ini lillah dengan ilallah. Hadhihi fi bidayatit tariq, yaitu orang di permulaan jalan. Barang siapa yang memulai jalan hidupnya dengan cara memasrahkan dirinya hanya kepada Allah, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Ini menunjukkan bidayah. Kalau lillah itu sudah sampai. Makanya menjadi perkataannya Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lillah lilladzi fataras samawati wal ard. Lillah, untuk Allah. Jadi pada akhirnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ilallah atau lillah? Lillahi rabbil alamin. Makanya kalau kita tadabburi ayat, itu salah satu mukjizat di dalam bahasa Arab. Apalagi ketika bahasa Arab menjadi bahasa Quran. Seperti misalnya hujjatun laka wa hujjatun alaik. Laka dengan alaika itu beda. Kalau laka itu sesuatu yang baik, hujjah bagimu, atau menjadi hujjah atasmu. Quran ini itu bisa menjadi pembela kita dan bisa menjadi penentang kita justru. Sama-sama baca Quran, antara orang yang beriman dan orang yang munafik, mukmin sama munafik, ada yang sama-sama baca Quran. Bedanya apa? Perumpamaannya. Orang beriman suka baca Quran itu seperti utrujah. Wanginya enak, rasanya juga sedap. Utrujah itu jeruk tapi rasanya manis dan baunya semerbak, enak. Bukan jeruk yang kecut ya, utrujah.
Ada yang mengatakan jeruk Bali, padahal sebenarnya beda. Ya. Jeruk yang kami pernah lihat atau ya kami rasakan juga di Arab, utrujah. Kalau orang munafik suka baca Quran, ada orang munafik suka baca Quran? Ada. Bisa baca Quran? Ada. Diumpamakan seperti raihanah. Raihanah itu seperti daun-daunan di padang pasir. Dia memiliki wangi, bau yang enak, tetapi rasanya kalau dimakan pahit. Ya, itu raihanah. Banyak orang yang menerjemahkan dengan daun kemangi. Keliru, beda antara daun raihanah dengan daun kemangi. Ya. Apalagi daun seperti daun yang dimakan pecel lele itu. Daun apa itu? Kemangi ya? Itu daun kemangi ya, benar. Ya, beda, bukan itu. Ada orang yang suka daun kemangi, mengatakan enak rasanya. Tapi kalau raihanah itu pahit. Dimakan pahit. Tapi ketika dicium wangi, tapi ketika dimakan pahit rasanya. Ini orang munafik suka baca Quran. Jadi hujjatun laka au alaika, itu beda. Huruf jar itu memberikan pengaruh makna yang berbeda. Kemudian faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Ya, ini enggak ada lam fisama laha. Lam fisama laha di Al-Baqarah. Dari mana kita bisa mengatakan kalau ilallah ini fi bidayatit tariq, di awal jalannya dalam rangka merealisasikan tauhid. Karena dikatakan di sini faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia sungguh telah memegang al-urwah al-wuthqa, tali ikatan yang sangat kuat. Jadi al-urwah itu adalah perumpamaan yang diberikan di sini. Orang Arab dulu kalau mau menimba air, ya, itu pakai timba, timbanya ditali, diikat dengan tali supaya bisa ditarik. Ketika misalnya sumurnya agak dalam, nah mengikat tali itu harus bentuknya urwah, ikatan, ya, simpul yang sangat kuat. Maka dalam surah Al-Baqarah lam fisama laha, yang tidak akan pernah terputus. Urwah itu biasanya dicangkir yang ada pegangannya. Orang Arab juga menyebut dengan urwah. Nih, dipegang begini. Jadi urwah, cangkirnya orang Arab itu yang besar, sehingga ketika pegangnya itu semua jari masuk. Sehingga dikatakan istamsaka. Istamsaka itu bukan sekedar masaka, beda. Kalau masaka megang biasa, tapi kalau istamsaka megangnya udah betul-betul sangat kuat. Tentang al-urwatul wuthqa, tali simpul yang sangat kuat ini, ada sebuah kisah nanti yang akan kita sampaikan setelah kita mendengarkan azan Isya dikumandangkan. Bismillah. Fadhal muadzin.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Berikutnya ayat yang mirip yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 256 setelah ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama ini. Jadi la ikraha fid din ini jangan sampai disalahpahami. Ini berlaku untuk orang yang di luar Islam. La ikraha fid din. Kalian itu tidak dipaksa untuk masuk agama Islam. Tapi kalau sudah masuk agama Islam, kalian harus dipaksa untuk melaksanakan konsekuensi keislaman tadi. Jadi nggak bisa ketika orang diajak, Mas, ayolah sholat ke masjid. Lalu dia berdalil la ikraha fid din. Menolak dan menanggapi ajakan kebaikan dari saudaranya dengan la ikraha fid din. Ini enggak benar. Anda itu wajib sholat. Ketika Anda mencantumkan di identitas Anda sebagai agamanya agama Islam, berarti Anda Muslim, maka Muslim itu ya sholat. Gak ada ceritanya, Anda Muslim? Iya saya Muslim, tapi saya gak sholat. Lalu kamu gak sholat, apa yang kamu lakukan? Saya cuma sembahyang. Saya gak sholat, tapi saya sembahyang. Apa maksudnya sembahyang? Jadi melakukan sebuah ritual tertentu, bukan sholat, tapi dia namakan itu sembahyang. Tapi ketika ditanya, agama Anda apa? Muslim. Nah ini yang sangat disayangkan sekali, masih ada dan banyak. Orang itu kalau sudah menyatakan Islam, berarti siap dengan konsekuensi keislamannya. Kalau nggak siap, nggak usah masuk Islam. Agama Islam ini dimenangkan bukan karena penganutnya, pemeluknya paling banyak. Enggak. Lihat, berapa jumlah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya atau kaum muslimin ketika itu dibandingkan dengan orang-orang kafir di dunia itu pada saat tersebut. Masih lebih banyak orang yang di luar Islam. Tapi Allah tetap memenangkan agamanya. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Bukan karena banyak orang yang masuk Islam kemudian Allah menangkan. Sudah Allah menangkan. Jadi kalau nggak siap dengan konsekuensi keislaman, jangan masuk Islam. Sehingga kami sering mengatakan kalau ada orang minta dituntun ketika membaca atau mengucapkan dua kalimat syahadat, jangan buru-buru. Pahamkan dia konsekuensi Anda mengatakan la ilaha illallah atau syahadat ini, Anda ngerti tidak? Ajarkan dia tauhid, ajarkan dia akidah dan konsekuensinya. Konsekuensi terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat adalah sholat, bukan sunat, ya. Ini banyak orang, Pak, tahu nggak konsekuensi mengucapkan dua kalimat syahadat? Anda kalau masuk Islam, Anda harus disunat. Wah, nggak jadi masuk Islam. Tapi kalau dikatakan Anda kalau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ritual ibadah yang harus Anda lakukan setiap harinya adalah sholat. Sholat adalah usaha pendekatan diri seorang hamba kepada Allah. Kita butuh Allah, makanya kita mendekat terus pada Allah. Kita harus komunikasi dengan Allah, sholat. Nah, kalau cara pendekatannya seperti itu kan orang. Tapi kalau belum apa-apa, sudah dibayangkan sesuatu yang mengerikan. Mau masuk Islam harus sunat dulu. Enggak harus. Loh, nanti toharanya gimana? Ya diajak secara perlahan-lahan, ya, pelan-pelan. Ya dibersihkan. Jangan sampai kotor. Kemudian Allah katakan,
faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Nah, di sini dikatakan lam fisama laha, yang tidak akan pernah putus. Tentang al-urwatul wuthqa, sebuah kisah dari Abdullah bin Salam, sahabat Nabi SAW dari kalangan Yahudi. Dari kalangan Yahudi ada yang masuk Islam, bahkan ulamanya, orang pintarnya masuk Islam. Beliau pernah bermimpi, Abdullah bin Salam pernah bermimpi suatu ketika melihat ada orang yang membawa beliau ke sebelah kiri. Lalu faqila lahu, jangan ikut ke sebelah kiri. Lalu beliau melihat ada jalan ke kanan, beliau ikuti jalan tersebut. Di sana beliau melihat ada sebuah taman yang sangat hijau. Kemudian di tengah-tengah taman tersebut ada sebuah amud, tiang yang menjulang tinggi ke atas, dari bawah sampai ke atas, ke langit. Nah, di langit itu, di atasnya, di atas tiang tersebut ada tali yang terikat. Lalu beliau melihat ada gunung. Beliau berusaha untuk, ya namanya mimpi ya, berpindah dari satu keadaan atau satu peristiwa ke peristiwa yang lain yang kadang-kadang susah untuk dicari hubungannya. Beliau melihat gunung, maka beliau berusaha untuk mendaki gunung tersebut. Beberapa kali beliau usahakan, jatuh terus. Ya, terjatuh, terlentang begitu. Enggak sanggup untuk mendaki gunung tersebut. Akhirnya ada orang mengatakan, naik amud, tiang itu. Beliau enggak bisa, katanya enggak bisa, lam astati'. Maka ada orang yang mendorong, darabahu, mendorong, sehingga dia bisa naik ke atas. Lalu dia peganglah al-urwah, al-urwatul wuthqa. Dia pegang itu al-urwah. Dan ketika terbangun dari tidur, tangannya itu masih menggenggam dengan sangat erat. Lalu diberitakanlah dan disampaikanlah mimpi ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah mufassir ahlam, penakbir mimpi. Beliau mengatakan, adapun jalan yang ke kiri itu adalah jalan ashabus shimal, orang-orang yang akan nantinya masuk neraka, kau diselamatkan. Adapun jalan ke kanan itu adalah jalannya ashabul yamin, orang-orang yang akan menempuh jalan ke surga. Kemudian gunung yang kau lihat itu adalah manazilus syuhada, kedudukan para syuhada, orang-orang mati syahid, dan engkau tidak mencapainya. Artinya engkau tidak mati dalam keadaan syahid. Engkau matinya bukan mati syahid. Masya Allah. Dan memang benar. Kemudian adapun tiang amud itu adalah khadrah, yaitu taman hijau itu adalah Islam. Wa amuduhu, dan tiang itu adalah salat. Kemudian al-urwatul wuthqa itu artinya engkau akan mati dalam keadaan tetap memeluk Islam, memegang tali Islam itu dengan kuat. Itulah realisasi tauhid, pengejawantahan tauhid, atau dengan kata lain al-istiqamah hattal mamat. Ini kata kuncinya. Kapan seseorang itu dikatakan merealisasikan tauhid? Ketika dia istiqomah di atas Islam sampai dia mati. Al-urwatul, memegang atau berpegang teguh dengan ajaran Islam seperti memegang bara api di tangan. Genggam erat-erat. Niscaya rasa sakit memang pertama sekali, tapi ketika sangat erat kita pegang, akhirnya bara itu mati sendiri. Ya. Jangan sampai kita kalah. Tapi kalau pegangnya tanggung-tanggung, Pak, bara api itu kalau dipegang tanggung-tanggung, ya kepanasan. Intinya, peganglah teguh Islam ini, peganglah dengan erat, jangan sampai kau lepaskan. Nah, kalau sudah terlepas, tidak ada jaminan kau akan mati dalam keadaan Islam atau tidak. Nah, oleh karena itulah Abdullah bin Salam ini ketika di zaman tabi'in disebut-sebut oleh orang, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihat pada orang ini, yaitu Abdullah bin Salam. Berarti beliau termasuk sahabat Nabi yang dikabarkan gembira masuk
surga selain dari 10 orang dari sahabat Nabi yang terkenal. Abdullah bin Salam termasuk yang dikabarkan gembira oleh Nabi SAW bahwasanya dia termasuk penghuni surga. Kenapa? Karena Rasul mengatakan engkau tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Berasal dari tafsir mimpi. Masih ada kelanjutan dari realisasi tauhid. Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang mendatang, sekaligus murojaah dan menguatkan sebelum kita masuk ke keutamaan amalan yang berikutnya. Karena ada yang tidak kalah pentingnya, bagaimana seseorang itu dikatakan merealisasikan tauhid, yaitu dengan tawakal. Insya Allah judul kajian ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Di antara kekurangannya adalah tidak bisa menyelesaikan dalam satu pertemuan. Ini bagi kami termasuk kekurangan. Ya, maklum, karena ketika membahas sesuatu kadang-kadang banyak hal ini kami akui kekurangan diri kami. Untuk itu kami mohon diperbanyak maaf. Maka insya Allah ada sambungannya pertemuan kali ini dengan judul yang sama, tapi dengan topik yang sama, tapi judulnya nanti kita buat berbeda. Kemudian mohon maaf lagi tidak bisa membuka sesi tanya jawab, ya, mungkin di pertemuan yang akan datang ya, karena tinggal hadis, jadi lebih sedikit materinya, sehingga untuk tanya jawab lebih bisa kita laksanakan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan dan amal soleh. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ini buat Kalau buat batuk? kalau batuk berdahak, OBH Kombi Herbal. Baru OBH Kombi Herbal. Kandungan herbalnya bantu redakan batuk berdahak dan legakan tenggorokan. Yang ada kombinya. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ayul a'mal khairun? Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bidzikrillah. Lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik, kalimatani ada dua kalimat. Habibatani ilar rahman, Allah suka. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Disukai Allah. Khafifatani ala lisan, ringan di lisan.